Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 336-340 foto yang dipaparkan. Sekarang setelah dipikir-pikir, Presiden Lee telah bertindak sebagai orang baik dari awal hingga akhir. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penjagaan Sania Dingley dan Zara Xavier. Sania Dingley dan Zara Xavier selalu waspada terhadap Wang Xi, tetapi mereka menganggap Presiden Lee, yang menuduh Wang Xi, adalah orang yang baik. Bahkan jika Sania Dingley tidak ingin makan bersama Wang Xi, dia akhirnya berkompromi karena permohonan orang baik dari Presiden Lee. Sania Dingley dan Zara Xavier tidak menyangka bahwa bos Lee selama ini hanya berpura-pura. Mereka bertiga mungkin bukan orang baik. Kemarahan dan rasa jijik karena diperdaya membuat Sania Dingley merasa sesak. Seolah-olah dia telah lama diperlakukan sebagai mangsa, dan jaring besar yang dirancang khusus untuknya telah menjebaknya dengan kuat malam ini, hampir menghancurkan hidupnya. Wang Xi sialan itu dan bos Lee itu bukanlah orang baik. Saudari Sania, ayo kita panggil polisi dan tuntut mereka. Zara Xavier gemetar karena marah. Anda tidak dapat memanggil polisi. Suara pria itu tiba-tiba terdengar. Sania Dingley dan Zara Xavier menoleh untuk melihat Henry Sword. Henry Sword keluar dari bayang-bayang dan berdiri di depan keduanya. Dia memandang Sania Dingley dan berkata, mereka mungkin meninggalkan beberapa foto sebagai bukti, dan bersiap untuk memposting komentar tidak menyenangkan tentang Sania Dingley di internet. Jika kita memanggil polisi, hanya akan membuat netizen curiga telah terjadi sesuatu antara Sania Dingley dan pria itu. Terlebih lagi, meskipun polisi berpihak pada Sania Dingley, netizen yang tidak mengetahui kebenaran mungkin tidak akan mempercayainya. Ada alasan penting lainnya untuk tidak memanggil polisi. Henry Sword menyelidiki identitas Wang Xi. Tampaknya dia mempunyai pengaruh. Jika polisi turun tangan, dia mungkin akan berdalih di depan polisi dan dibebaskan. Daripada memanggil polisi, lebih baik membiarkan Henry Sword menyelesaikan sendiri masalahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah saudari Sania akan dianiaya tanpa alasan? Air mata mengalir di mata Zara Xavier saat dia bertanya dengan marah dan tidak berdaya. Aku tidak akan membiarkan dia menderita dengan sia-sia. Henry Sword memandang Sania Dingley dan berkata dengan pasti. Malam yang gelisah berlalu, dan cakrawala berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Setelah kembali ke film park, Sania Dingley mencari Hudson Yin dan menjelaskan situasinya. Ketika Hudson Yin mendengar ini, matanya melebar, dan dia menghirup udara. Maaf, Nona Ding. Ini semua salahku karena tidak melindungimu dengan baik dan membiarkanmu menghadapi hal seperti itu. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki masalah ini. Wang Xi itu, wajah Hudson Yin muak saat menyebut nama ini. Dia membanting meja dan berkata, saya tidak akan pernah melepaskannya. Dia berani menyentuh wanita kakaknya di wilayahnya. Wang Xi ini sudah bosan hidup. Sania Dingley melihat ke arah X misterius, duduk di samping tanpa berkata apa-apa, lalu melihat ke arah Hudson Yin dan bertanya, kalian berdua berteman, kan? Hudson Yin tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Dia menggaruk kepalanya karena malu dan hendak menjawab ketika Henry Sword meliriknya dengan jijik. Kita mengenal satu sama lain. Kami tidak terlalu dekat. Hudson Yin terdiam. Apa katamu? Bisa diulang. Aku memperlakukanmu seperti saudara, tapi kamu bilang kita tidak dekat. Sania Dingley tidak terlalu penasaran dengan hubungan mereka. Dia berpikir sejenak dan berkata, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa lagi yang terkait dengan masalah ini dan siapa yang memiliki fotonya. Bukankah ini perbuatan Wang Xi? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Hudson Yin tidak mengerti. Wang Xi memberitahuku bahwa seseorang pernah mengatakan sesuatu kepadanya sebelumnya, yang membuatnya memikirkanku. Secara kasar saya bisa menebak siapa orang itu, tapi saya belum punya bukti apapun. Adapun fotonya, mungkin ada di tangan orang itu. Bayangan Tirsha Chen berdiri bersama Wang Xi pada hari syuting iklan muncul di benak Sania Dingley. Kami akan segera mendapatkan hasilnya, kata Henry Sword. Lalu, dia bertukar pandang dengan Sania Dingley. Keduanya sepertinya memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, beberapa foto buram tiba-tiba muncul di internet. Pemasaran hiburan yang mengungkap berita tersebut mengklaim bahwa foto-foto ini diambil di sebuah hotel bintang 5 dekat Taman Film dan Televisi, Idol Creation Camp.
Nampaknya wanita dalam foto yang hanya memperlihatkan punggungnya itu adalah seorang selebriti wanita. Dalam foto tersebut, 3 pria dan 2 wanita sedang berdiri di depan lift. Salah satu pria memegang pinggang seorang wanita cantik dan berbicara dengannya dengan kepala menunduk. Foto di belakang menunjukkan orang-orang ini berjalan bersama menuju lift. Hanya punggung pria itu yang terlihat. Tubuhnya tampak sedikit kembung, memberikan kesan bahwa dia adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an. Pria dan wanita cantik yang berdiri bersama membuat orang tidak nyaman, bahkan sedikit konyol. Bab 337. Fitnah. Kam penciptaan idola sangat populer akhir-akhir ini. Setelah acara ditayangkan, para mentor dan peserta pelatihan mendapat banyak perhatian. Begitu foto-foto tersebut diposting, menarik perhatian banyak netizen. Selebritis wanita. Tidak mungkin guru perempuan, kan? Tentu saja. Peserta pelatihannya semuanya laki-laki. Wanita dalam gambar itu cantik hanya dari punggungnya. Hanya saja sudut fotonya kurang bagus, dan wajahnya tidak terlihat. Berhentilah menebak-nebak, pilih salah satu dari keduanya. Tirsha Chen atau Sania Dingley. Awalnya para netizen masih membahas siapa mentor wanita dari selebriti wanita dalam gambar tersebut, namun hasil diskusinya keluar dengan sangat cepat. Beberapa netizen menggunakan perangkat lunak restorasi foto untuk memulihkan foto dan mengetahui identitas wanita lain. Zhao Ke adalah asisten Sania Dingley di perusahaan sebelumnya. Dia juga manajer dan asisten Sania Dingley saat ini. Oleh karena itu, guru wanita yang melingkarkan lengan pria di pinggangnya tidak diragukan lagi adalah Sania Dingley. Untuk sementara waktu, seluruh internet menjadi gempar. Sania Dingley. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sania Dingley bukan orang seperti itu. Jika bukan Sania Dingley, mungkinkah itu Tirsha Chen kita? Saya suka Tirsha Chen kami. Mentor wanita lainnya lah yang memiliki kehidupan pribadi yang liar, tetapi netizen hampir salah mengartikannya sebagai Tirsha Chen kami. Foto itu tidak berbohong. Itu Sania Dingley, dan manajernya ada di sampingnya. Saya menduga penggemar Sania Dingley akan berkata, Sania Dingley telah dipaksa, bagaimana mungkin Sania Dingley yang murni dan polos menjual tubuh dan jiwanya demi uang. Tapi lihat, beberapa orang terakhir di foto itu naik lift bersama. Tidak mungkin seseorang memaksa Sania Dingley naik lift dengan membawa senjata, kan? Saya tidak ingin percaya bahwa Sania Dingley akan melakukan hal seperti itu, tapi, bagaimana Anda menjelaskan foto-foto ini? Saya ingin mendengar Sania Dingley keluar dan menjelaskan dirinya sendiri. Apa yang perlu dijelaskan? Dia ketahuan melakukan hal yang memalukan, bagaimana dia masih bisa keluar dan menjelaskan? Dia mungkin sedang berbaring di tempat tidur orang kaya, melayani orang lain. Melati putih bersih sekali, dia hanya pelacur tak tahu malu. Penggemar Tirsha Chen, jangan membuat semuanya terdengar buruk. Segalanya masih belum jelas. Bisakah kalian diam? Netizen pun gempar. Ada yang kaget, ada yang tidak percaya, dan ada pula yang mempermalukan Sania Dingley. Ini adalah pertama kalinya skandal Sania Dingley terungkap sejak dia menjadi seorang pertapa. Di antara penggemar Sania Dingley, beberapa penggemar yang tidak terlalu mengenalnya tidak dapat menerima hal ini dan segera mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menyukai Sania Dingley. Penggemar Tirsha Chen pun menyebarkan komentar mengejek tentang Sania Dingley. Melihat skandal Sania Dingley terungkap, mereka bahkan lebih bahagia dibandingkan saat tahun baru. Saudari Sania, apa yang harus kita lakukan? Zara Xavier melihat hinaan yang ditujukan kepada Sania Dingley di internet dan gemetar karena marah. Haruskah saya meminta studio membuat pernyataan? Saya tidak bisa membiarkan orang-orang ini terus memfitnah Anda. Dibandingkan dengan Zara Xavier yang cemas, Sania Dingley saat ini sangat tenang. Ternyata orang-orang tersebut sudah mengambil foto tersebut di aula. Foto-foto ini diambil dari sudut yang sangat rumit. Dari sudut pandang netizen, memang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Belum lagi, pada akhirnya, Sania Dingley masuk ke lift bersama orang-orang itu. Ini membuktikan bahwa Sania Dingley tidak menolak sama sekali. Hal itu juga akan membuat netizen, yang tidak mengetahuinya, mengira dia bersedia merosot. Ini memang tindakan yang kejam. Jika Sania Dingley tidak bisa menjelaskan masalah ini, reputasinya akan hancur total. Zara Xavier keluar untuk menerima telepon dan kembali dengan wajah pucat. Saudari Sania, Kaipu menelepon untuk menanyakan hal itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Hingga pukul 4 sore, popularitas masalah ini masih belum surut. Topik terkait telah menjadi pencarian panas selama beberapa jam, dan beberapa netizen yang tidak terlalu memperhatikan industri hiburan telah menyadarinya. Di bawah perhatian semua orang, Sania Dingeli akhirnya memposting pesan Weibo hanya dengan beberapa kata, "Saya tidak melakukannya. Saya tidak akan mengakuinya. Studio sedang mengumpulkan bukti." Di saat yang sama, Time Studio juga mengeluarkan surat peringatan. Namun, pernyataan Sania Dingeli dan studionya jelas tidak bisa menghentikan rumor tersebut. Mereka yang membenci Sania Dingeli menjadi lebih penyelundup, mengatakan bahwa Sania Dingeli hanya bersikap keras kepala, dan kenyataannya, dia tidak dapat memberikan bukti apapun. Time Studio yang sempat tampil ke publik untuk kedua kalinya pun ikut diejek. Seseorang memasang peringatan di Weibo dan berkata dengan sinis, "Apakah Anda akan mengirimi saya surat pengacara? Saya sangat takut. Anda berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Dan Anda tidak akan membiarkan netizen mendiskusikannya." Bab 338. Klarifikasi. Dipengaruhi oleh insiden Sania Dingeli, bagian komentar Weibo dari Idol Creation Camp dan 4 pelatih lainnya juga jatuh. Bagian komentar dipenuhi dengan komentar-komentar kemarahan terhadap artis-artis yang memiliki rekam jejak buruk. Netizen pun semua meminta penjelasan dari festival grup. Mereka tidak ingin artis wanita yang tidak bermoral muncul di acara itu. Seseorang bertanya kepada Tirsha Chen di Weibo-nya apakah dia memperhatikan bahwa Sania Dingeli bersama seorang pria kaya. Awalnya, Tirsha Chen bisa saja memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena 3 mentor lainnya memilih untuk mengabaikannya. Namun, Tirsha Chen menjawab netizen ini, "Saya memiliki kesan yang cukup baik terhadap senior Sania Dingeli. Mungkin setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Semuanya, tolong jangan salahkan dia. Dia sudah berada di ambang gangguan mental akhir-akhir ini." Balasan Tirsha Chen mengungkapkan simpatinya pada Sania Dingeli dan juga menunjukkan kebaikannya. Namun, ketika Zara Xavier melihat respon Tirsha Chen, dia hanya ingin meludah ke tanah. Bukankah dia hanya mencoba membuat netizen berpikir bahwa saudari Sania telah melakukan hal itu? Dan gangguan emosi. Kami bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Zara Xavier menggeram. Dia berharap dia bisa berteleportasi ke Tirsha Chen dan memberinya 2 tamparan keras. Sania Dingeli tidak marah mendengar kata-kata Tirsha Chen. Sebaliknya, dia tertawa. "Kamu tidak bisa menahannya lagi." Namun, saat ini, Sania Dingeli sedikit bingung. Dia awalnya menganalisis bahwa Tirsha Chen mengatur semua yang terjadi tadi malam, tetapi setelah melihat pidato bodoh Tirsha Chen hari ini, dia merasa bahwa dengan kecerdasan Tirsha Chen, dia tidak dapat memikirkan rencana yang begitu sempurna. Mungkinkah ada orang lain yang terlibat dalam hal ini? Dia hanya bisa menyelidiki ini secara perlahan di masa depan. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah ini. Bukti serangan baliknya hampir beres, dan sudah waktunya untuk melepaskannya. Pada pukul 7.30 malam itu, Sania Dingeli memposting postingan di Weibo, menjelaskan secara detail identitas Wang Xi dan 2 lainnya serta menjelaskan bahwa dia pergi untuk membahas kerja sama dengan sponsor malam itu. Melihat postingan Weibo Sania Dingeli, Tirsha Chen mencibir, dia tidak menyangka bahwa beberapa kata ini bisa menjelaskan semuanya, bukan? "Kalau saya tidak percaya, apakah netizen akan percaya? Sania Dingeli, sepertinya kali ini kamu sudah selesai. Siapa yang memintamu menyinggung perasaanku?" Senyum puas Tirsha Chen bahkan tidak bertahan semenit pun sebelum Sania Dingeli memposting audio lainnya. Mengklik audionya, isinya adalah negosiasi antara Sania Dingeli dan pihak lain di meja makan tadi malam. Sebagian audionya sudah diedit, namun dari sebagian audio yang dirilis, Sania Dingeli memang bertemu dengan pihak lain dengan tujuan negosiasi. Dalam audio tersebut, Zara Xavier juga menanyai pihak lain atas pelecehan dan pelanggarannya terhadap Sania Dingeli. Perwakilan pihak lain, Presiden Lee, bahkan meminta maaf kepada Sania Dingeli atas masalah ini. Audio ini cukup untuk membuktikan bahwa Sania Dingeli adalah korbannya. Dia dengan tulus pergi untuk menjelaskan kepada pihak lain mengapa dia tidak bisa bekerja sama, tetapi dia ditentang oleh pihak lain. Tidak hanya dia dilecehkan secara seksual, tetapi seseorang juga diam-diam mengambil foto dan mempostingnya di internet, menyebabkan dia dihina oleh seluruh internet. Perpindahan terbalik 180 derajat ini pun mengejutkan netizen. Banyak netizen yang memarahi Sania Dingeli karena tidak tahu malu pada awalnya tidak bisa berkata-kata.
Seharian setelah insiden ini terjadi, para penggemar Sania Dingley dibenci kemanapun mereka pergi. Para penggemar yang bersikeras untuk percaya pada Sania Dingley berada di bawah tekanan psikologis yang luar biasa. Mereka tidak memilih bergabung dengan tim yang menghina Sania Dingley, mereka percaya pada karakter Sania Dingley. Time Studio dengan cepat menghasilkan daftar nama yang panjang. Di dalamnya terdapat akun pemasaran yang dengan sengaja memutarbalikkan fakta dalam kejadian ini dan beberapa netizen yang melancarkan serangan pribadi atau mengutuk Sania Dingley. Times Studio mengatakan, selebriti boleh diawasi oleh publik, namun tidak boleh dihina dan difitnah tanpa alasan. Sebelum diselidiki faktanya, komentar akun pemasaran dan netizen tersebut merupakan kekerasan dunia maya. Studio berhak menuntut. Internet bukanlah tempat ilegal. Harap berbicara dengan hati-hati dan patuhi prinsip moral. Skandal itu telah terselesaikan. Korban terbesar dari kejadian ini, Sania Dingley, awalnya dihina oleh seluruh internet. Setelah bukti dirilis, banyak netizen yang salah paham terhadapnya meminta maaf kepadanya melalui Weibo-nya. Di saat yang sama, beberapa fans setia Sania Dingley juga memberikan komentar. Sepanjang hari ini, duniaku gelap dan suram. Aku melihat semua orang menghina Sania Dingley, dan teman-temanku bahkan datang untuk merawatku setelah mendengar hal ini, memintaku untuk tidak terlalu sedih. Tapi hanya aku yang tahu bahwa Sania Dingley bukanlah orang seperti itu. Dunia bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tapi saya percaya padanya. Apa yang membuat saya bahagia adalah dia membuktikan kepada para penggemar yang gigih bahwa dia tetaplah Sania Dingley Asyolanda bersih, tidak peduli seberapa kotor industrinya. Dia tidak mengecewakan siapapun. Bab 339. Menangani Batu Raja. Setelah pesta hiburan berakhir, ada kabar dari rumah sakit bahwa Wang Xi telah bangun. Sania Dingley tidak ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui orang yang paling dia benci, tetapi segala sesuatunya harus dipahami. Dia juga punya beberapa hal untuk ditanyakan pada Wang Xi. Saat dia hendak berangkat, teleponnya tiba-tiba berdering. Ketika dia mengangkat telepon, suara Henry Sword terdengar. Hudson Yin dan saya sudah berada di rumah sakit. Anda tidak perlu datang. Kami akan menyelesaikan ini. Sania Dingley hendak berbicara, tetapi Henry Sword sepertinya tahu apa yang akan dia katakan. Saya akan menyelesaikannya sebelum berurusan dengannya. Jangan khawatir. Tangani itu. Bagaimana dia akan menghadapi Wang Xi? Sania Dingley selalu merasa nadanya suram dan menakutkan saat mengucapkan kata ini. Saat ini, di bangsal, di samping tempat tidur Wang Xi. Melihat Henry Sword menutup telepon, Hudson Yin yang berdiri di sampingnya langsung berkata, apakah kamu ingin melakukannya, atau haruskah saya melakukannya? Mengapa saya tidak melakukannya? Saya khawatir Anda akan membunuhnya secara tidak sengaja. Tidak baik membiarkan seseorang mati. Setelah mendengar ini, Wang Xi, yang mulutnya ditutup lakban, merintih ngeri. Dia meronta seperti cacing, tapi tangan dan kakinya terikat, dan dia tidak bisa bergerak. Henry Sword berjalan ke arah Wang Xi dan merobek kaset itu. Wang Xi menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu berani menyentuhku. Tahukah kamu siapa pamanku? Pamanmu. Pamanmu bukan apa-apa. Tahukah kamu siapa dia? Bahkan Raja Neraka akan memuji keberanianmu jika kamu berani menyentuh wanitanya. Hudson Yin langsung menamparkan kepala Wang Xi. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Segera perlakukan diri Anda sebagai seorang cucu. Siapa tahu, Anda mungkin bisa menyelamatkan nyawa anjing Anda. Wang Xi mengetahui identitas Hudson Yin. Mendengar perkataan Hudson Yin, identitas pria ini mungkin lebih tinggi dari Hudson Yin. Wang Xi tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dia tidak berani bersikap sombong dan buru-buru menjelaskan, jangan salahkan saya, itu semua salah Tirsha Chen. Dia menyuruhku tidur dengan Sania Dingley jika aku membayarnya. Bagaimana saya tahu bahwa Sania Dingley adalah wanita dari pria ini? Saya tidak tidur dengan Sania Dingley, dia meninjuku sebelum aku menyentuhnya. Wang Xi berbicara lama sekali, dan maksud umumnya adalah dia tidak tidur dengan Sania Dingley, dan uang yang dia gunakan untuk menyuap Presiden Li dan dua orang lainnya hilang. Pada akhirnya, dia malah dipukuli oleh Sania Dingley. Dia adalah orang yang paling tidak bersalah. Hudson Yin melirik Henry Sword, dan setelah setengah detik, dia sangat ketakutan hingga dia membuang muka. Henry Sword tidak berkata kasar dan hanya menatap Wang Xi dengan tenang. Namun, Wang Xi merasa tatapan Henry Sword bahkan lebih menakutkan daripada dewa kematian.
Dilihat seperti itu, Wangxi mempunyai ilusi bahwa dia sudah menjadi mayat. Keesokan harinya, Sania Dingeli bangun dan menemukan permintaan pertemanan di teleponnya. Setelah menerimanya, pihak lain tidak mengatakan apapun. Sania Dingeli berpikir sejenak dan bertanya, "X." Setelah beberapa menit, pihak lain sepertinya telah menyelesaikan pekerjaannya dan menjawab, "Nona Ding yang terhormat tidak ingin menambahkan saya sebagai teman. Saya tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif." Kata-katanya terdengar masam, dan Sania Dingeli sedikit malu. Dia hanya bisa menjelaskan, "Kamu tahu kalau identitasku rawan masalah, jadi aku biasanya tidak menambah teman yang tidak penting." "Oh, saya tahu. Aku tidak penting." Sania Dingeli bisa merasakan kemarahan yang akan meluap dari perkataan pihak lain, jadi dia harus segera mengganti topik. "Saya tidak bermaksud seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Wangxi? Bagaimana Hudson Yin berbicara dengannya? Saya merasa identitasnya tidak biasa." Wangxi. Henry Sor tidak tahu bagaimana keadaan Wangxi, tapi dia masih harus menghembuskan nafas terakhirnya. Singkatnya, dia tidak akan mati. Dia baik-baik saja. "Masih ada Tirsha Chen, apa yang kamu rencanakan?" Henry Sor bertanya. Memikirkan Tirsha Chen, Sania Dingeli merasa sedikit gelisah. Dari sudut pandang pribadi, dia tidak akan pernah melepaskan Tirsha Chen, tetapi Tirsha Chen juga merupakan pelatih program tersebut. Pertunjukannya akan terpengaruh jika dia membalas Tirsha Chen tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sania Dingeli tidak ingin sesuatu terjadi pada variety show tersebut. "Aku." Sebelum Sania Dingeli bisa berkata apapun, Henry Sort berkata, "Aku tahu. Anda tidak berencana melakukan apapun, bukan?" Sania Dingeli terdiam. Mengapa orang misterius X ini sepertinya tahu apa yang dia pikirkan? Perasaan dilihat sekaligus sungguh aneh. "Aku akan menanganinya, tapi itu tidak akan mempengaruhi siaran acara." Sania Dingeli tidak menyangkal perkataan Henry Sort. "Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu." Henry Sort terdiam selama 2 detik dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu sudah banyak membantuku. Aku malu merepotkanmu lagi." Sania Dingeli tidak suka berutang terlalu banyak, terutama karena Henry Sort berbeda dari yang lain. "Oh, lalu bagaimana kamu berani menggangguku malam itu?" Suara pria itu memiliki nada aliran listrik di telepon, yang kuat dan enak didengar. Bab 340. Festival Musik. Telinga Sania Dingeli langsung memerah ketika dia mendengar, malam itu. Kenapa dia tidak bisa melupakan hal itu? Sania Dingeli ingin segera menutup telepon, tetapi dia menahan keinginan itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika Henry Sort berkata, "Saya kira Anda akan menekankan lagi bahwa malam itu adalah kecelakaan." Ding San terdiam. Dia memang siap mengatakan itu. Mungkinkah orang ini adalah pembaca pikiran? Bagaimana dia bisa menebak pikirannya dengan begitu akurat? "Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Saya tidak punya niat lain. Hanya saja aku berbeda denganmu. Anda tidak ingin mengambil tanggung jawab, tapi saya bukan orang seperti itu. Saya ingin membantu Anda, dan saya tidak ingin Anda membalasnya. Baiklah, saya masih harus berlatih. Sampai jumpa lagi, Nona Ding." Pria itu menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Sania Dingeli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Setelah sadar kembali, Sania Dingeli merasa bahwa dia telah sangat disalahpahami. Apa yang dia maksud dengan dia tidak mau bertanggung jawab? Dia mengatakannya seolah dia adalah yang mempermainkan perasaannya. Dia tidak ingin melakukan itu hari itu. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya." Sania Dingeli memijat keningnya, merasakan sakit kepala. "Saudari Sania, sebagian besar kesalahpahaman di internet telah diselesaikan. Selain itu, beberapa netizen juga telah mengetahui identitas Wangxi. Pamannya adalah pejabat tinggi provinsi dan merupakan kerabat berpangkat tinggi. Pantas saja dia berani punya ide tentangmu." Zara Xavier telah memperhatikan berita di internet selama 2 hari terakhir. Dia khawatir ketika mengetahui identitas dan latar belakang Wangxi. Apakah menurutmu masalah ini akan berakhir seperti ini? Topik dan istilah tentang Anda di Weibo sedang tren, tetapi daftar pencarian waktu nyata tidak menampilkannya. Paman Wangxi tidak ingin masalah ini melibatkan dirinya. Saya kira dialah yang menekan panasnya masalah ini. Zara Xavier menggeram. Mendengar perkataan Zara Xavier, Sania Dingeli tertawa. "Baiklah, jangan terlalu marah.
Lagi pula, aku sudah memukulinya hari itu. Dia mungkin akan berada di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan sebelum dia bisa bangun. Sania Dingeli tahu bahwa dunia ini tidak adil. Dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi beberapa orang bisa pergi dengan selamat setelah melakukan sesuatu yang buruk. Di permukaan, Sania Dingeli menghibur Zara Xavier, tapi dia juga meyakinkan dirinya sendiri. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apakah dia akan mati bersama Wang Xi dan yang lainnya? Bagi kelompok yang kurang beruntung, mungkin satu-satunya cara untuk mencapai keadilan adalah dengan membuat kedua belah pihak menderita. Oh benar, Saudari Sania, bagaimana kamu mendapatkan rekaman itu? Apakah kamu, Zara Xavier memandang Sania Dingeli dengan rasa ingin tahu. Sania Dingeli mengangguk. Di aula utama, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu terhadap kami nanti, jadi saya diam-diam membuka perangkat lunak perekam telepon. Saya tidak menyangka ini akan berguna. Pengalaman di keluarga Dingeli meningkatkan kesadaran Sania Dingeli akan bahaya, dan dia juga belajar menggunakan beberapa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah insiden pelecehan seksual Sania Dingeli memicu gelombang opini publik, banyak juga netizen yang memboikot dan mengkritik merek Golden Sun. Netizen menuntut Golden Sun meminta maaf kepada Sania Dingeli dan menangani Wang Xi dengan serius. Merek Golden Sun telah melakukan kontak dengan Sania Dingeli selama 2 hari terakhir, berharap dia akan membuat pernyataan publik untuk menenangkan netizen. Sania Dingeli menyuruh Zara Xavier untuk mengabaikan pihak lain. Wang Xi yang menyebabkan masalah ini, tetapi Golden Sun tidak memikirkan bagaimana menyelesaikan sumber masalahnya. Sebaliknya, mereka mendatanginya, sebagai korban, dan dia ingin dia menyelesaikannya. Dalam mimpimu, Saudari Sania, tim festival akan mengadakan festival musik kecil-kecilan di Taman Film pada Sabtu malam. Mereka mengundang beberapa grup idola pria. Kamu juga akan berada di sana, jadi mereka bertanya apakah kamu ingin tampil di atas panggung. Zara Xavier membalik-balik jadwalnya dan mengingatkan Sania Dingeli tentang jadwalnya yang akan datang. Sania Dingeli perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan tampil. Grup festival menyelenggarakan festival musik ini untuk memperkaya konten pertunjukan dan mengundang beberapa grup idola terkenal untuk tampil dan memberikan teladan bagi para peserta pelatihan. Para peserta pelatihan bisa belajar banyak dengan bisa merasakan penampilan panggung orang lain dari dekat. Hudson Yin memang telah menghabiskan banyak tenaga untuk mengundang grup idola ternama tersebut untuk tampil. Dia takut harus mengeluarkan banyak uang. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yin. Dengan anggaran sebesar itu, program reguler bahkan tidak mempertimbangkannya. Saudari Sania, saya khawatir Tirsha Chen akan menjadi sombong lagi jika Anda tidak berpartisipasi dalam pertunjukan. Kudengar dia telah menyiapkan 2 program seolah-olah dia takut orang-orang tidak tahu dia bisa menyanyi. Zara Xavier memutar matanya, dan nada suaranya penuh dengan penghinaan.